Ya, oke. Selamat malam semuanya. Kami dari Aliansi Topi Jerami bakal menggali daripada rekan kita Samsul Mauludin yang habis dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Langsung saja kepada Bung Samsul. Bung Samsul untuk menyampaikan secara historis mengenai yang barusan diminta keterangan. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Samsul Mauludin atau biasa dipanggil Sanek. Saya di sini sebagai koordinator lapangan Aliansi Topi Jerami. Dan hari ini saya baru keluar daripada BAP Polres Indramayu. Kita berbicara kronologisnya terlebih dahulu. Pertama, kenapa saya dipanggil oleh Polres Kabupaten Indramayu? Pertama, pada tanggal 30 September, kami dari Aliansi Topi Jerami mengadakan unjuk rasa ataupun aksi di pertama yaitu di Inspektorat, yang kedua yaitu di Pendopo. Di mana aksi tersebut kita ingin menuntut untuk netralitas ASN khususnya dalam pilkada hari ini. Karena kita tahu sendiri bahwasannya ASN, kuwu dan lain sebagainya yaitu cawe-cawe dalam pilkada ataupun ikut andil. Padahal secara peraturan dan lain sebagainya ASN harus netral. Maka dari itu adanya hal-hal demikian, Aliansi Topi Jerami yaitu berinisiatif untuk mengadakan aksi di mana aksi tersebut untuk mendorong supaya netralitas ASN. Ketika ada ASN yang tidak netral, maka wajib ditindak sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, kemudian kita berlanjut sudah melakukan aksi, kemudian akan tetapi aksi tersebut tidak direspon baik, baik itu oleh Inspektorat ataupun PJS Bupati. Kenapa tidak direspon dengan baik? Karena dari kedua orang itu tidak mau menyepakati menandatangani keputusan bersama bahwasannya ASN harus netral. Maka dari itu masa bergejolak dalam artian kesal, kemudian kecewa terhadap apa yang menjadi putusan baik itu Inspektorat ataupun PJS Bupati. Kemudian kita juga Aliansi Topi Jerami mengadakan aksi itu sesuai regulasi undang-undang, di mana ada Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 3. Di situ berbunyi, silakan dibuka sendiri biar paham. Di situ intinya yaitu bupati atau wakil bupati tidak boleh ataupun dilarang melakukan kewenangan program kegiatan yang mengakibatkan ataupun menguntungkan dirinya sendiri ataupun memberikan pasangan calon lain dan lain sebagainya. Di situ sudah jelas. Tetapi banyak di jalanan, banyak di instansi dinas-dinas masih terpampang jelas spanduk-spanduk bernamakan Nina Agustina sebagai bupati, di mana di situ spanduknya program dan lain sebagainya. Sedangkan dalam undang-undang pilkada itu tidak boleh. Maka dari itu Aliansi Topi Jerami yaitu mencopot spanduk-spanduk yang ada di instansi kedinasan. Dicopotlah spanduk-spanduk instansi kedinasan dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba yaitu ada problem, ada masalah, muncullah reaksi, di mana reaksi tersebut dari pemerintah Kabupaten Indramayu. Reaksinya bahwasanya Aliansi Topi Jerami yaitu tindakan anarkis ataupun merusak aset negara. Dalam artian aset negara ini baligo-baligo spanduk yang ada di dinas. Dua pemerintah daerah ataupun dinas melaporkan. Pertama yaitu Dinas Perpustakaan dan Arsip, kemudian yang kedua yaitu Dinas Kesehatan melaporkan Aliansi Topi Jerami, khususnya saya sebagai Korlap dilaporkan karena tindakan pencabutan ataupun tindakan merusak aset. Dalam artian di situ baliho, pencabutan baliho, penurunan baliho dilaporkanlah oleh dua dinas tersebut. Maka hari ini tadi saya dipanggil oleh kepolisian khususnya di Polres Indramayu untuk memberikan keterangan bagaimana kronologis dan lain sebagainya. Ya, bagi saya ini bagian daripada kelucuan dinas ataupun pemerintah kabupaten itu sangat lebay,
Dimana saya katakan lebay bahwasanya kalau memang itu bagian daripada aset negara dan lain sebagainya, itu kita bisa rinci lah berapa kerugian dan lain sebagainya. Toh kita juga bisa melihat daripada aksi-aksi yang dulu-dulu saya lakukan aksi aliansi topi jerami hampir berapa ya puluhan kali kita melakukan aksi, dan hari ini saja kita dilaporkan atas dugaan pencopotan spanduk ataupun pengrusakan aset yang katanya. Maka dari itu ini bagian daripada kelebayan pemerintah. Yang saya khawatirkan adanya hal-hal seperti ini yaitu bisa menjadi degradasi aktivis ke depan. Kenapa saya bisa dikatakan degradasi aktivis ke depan? Yaitu ketika ada aksi dan lain sebagainya, nanti lapor lagi. Itu bagian daripada degradasi sumber daya manusia daripada pemerintahan kabupaten. Ya ini sangat mencederai demokrasi. Maka jangan sampai hal-hal ini terulang kembali. Bagi saya jangan sampai, ini hal konyol, ini hal lucu, ini bagian daripada degradasi pemerintah Kabupaten Indramayu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bung Samsul sudah menjelaskan bahwa undang-undang pilkada ini sudah jelas, tetapi Dinas Kesehatan dan Dinas Perpustakaan Arsip itu tidak pernah membaca terkait undang-undang tersebut. Berarti sudah jelas ini merupakan playing victim bagi aliansi topi jerami, maksudnya bagi kepala dinas yang melaporkan Samsul ini. Secara kacamata hukum kita sudah ada kuasa hukum dari Samsul Mauludin, ada 2 kuasa hukum. Baik, terima kasih. Kami tim kuasa hukum dari klien kami, Saudara Samsul Mauludin. Kami tergabung di kantor hukum Hendra Ivan Helmi. Bahwasanya hari ini kami memenuhi undangan wawancara klarifikasi terkait 2 laporan polisi nomor LP_707 Romawi 9 Satreskrim Polres Indramayu, dan juga LP nomor 708 yang kami ketahui itu terkait dengan laporan 2 kepala dinas, yaitu Dinas Kesehatan dan juga Dinas Perpustakaan dan Arsip. Hari ini kita memenuhi undangan kepolisian terkait dengan pasal yang dituduhkan kaitan dengan penyelidikan, yaitu pasal 170 dan juga pasal 406 KUHP, di mana Saudara Samsul dalam hal ini selaku koordinator aksi pada saat tanggal 30 September 2024 yang lalu, yang menurut pelapor dianggap melakukan dugaan tindakan pengerusakan terhadap barang. Jadi diduga melakukan secara bersama-sama melakukan pengerusakan barang. Perlu kami jelaskan, sebagai warga negara yang baik, kami penuhi undangan institusi kepolisian. Tadi saya luruskan pernyataan Saudara Samsul bahwa ini bukan panggilan, tetapi sebuah undangan wawancara klarifikasi, karena masih dalam tahap penyelidikan. Harapan kami sebagai kuasa hukum, proses ini tidak kemudian berlanjut sampai kepada penyidikan. Betul yang dikatakan oleh Saudara Samsul tadi, bahwa aksi ini dilakukan berkaitan dengan momen pilkada di Kabupaten Indramayu, berkaitan dengan netralitas ASN. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Pemilu Kada itu di dalam salah satu pasalnya dijelaskan bahwa manakala bupati yang mencalonkan kembali sebagai calon bupati berkaitan dengan gambar ataupun baliho, baik itu spanduk yang terpampang di instansi pemerintah, semestinya itu dilepas karena dianggap menguntungkan salah satu pihak. Terima kasih.
terima kasih kepada dua kuasa hukum Samsul Mauludin. Dalam penjelasannya sudah sangat jelas mengenai pandangan hukum kasus perusakan ataupun pencopotan spanduk. Maka kita akan bergeser ke pengamat politik Kabupaten Indramayu, yaitu Bung Carkaya. Tanggapannya seperti apa mengenai kasus seperti ini? Kami persilakan, Bung. Yang pertama saya soroti Bawaslu. Bawaslu ini adalah badan pengawas pemilu. Artinya dia mengawasi dan fungsi lainnya adalah memitigasi apa yang akan terjadi ke depannya. Kalau kita berbicara Undang-Undang Pemilu nomor 10 tahun 2016 pasal 71 itu mengatakan bahwa jangan sampai program-program yang menggunakan keuangan daerah ini menguntungkan atau merugikan paslon lain. Eksplisit sekali di situ. Nah, sanksinya sudah jelas, tetapi Bawaslu gagal memitigasi. Seperti misalkan tidak ada sama sekali edaran untuk mencopot foto spanduk, banner, kemudian stiker di mobil yang ada gambarnya calon petahana. Itu tidak pernah dilakukan oleh Bawaslu. Sehingga ada reaksi dari masyarakat yang diwakili oleh Aliansi Topi Jerami melakukan aksi demonstrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Itu jelas. Nah, ketika kemudian aksi, ada proses di mana aksi itu tidak dihargai. Yang pertama oleh Kepala Inspektorat, bahkan Kepala Inspektorat secara eksplisit menuduh bahwa ibu-ibu itu seolah-olah dibayar dan bahkan disumpah. Sehingga ada reaksi yang kemudian melihat ketidakpatutan secara etis seorang pejabat daerah menuduh dan kemudian kabur tanpa permisi lagi. Akhirnya kawan-kawan melihat pelanggaran juga di depan mata, ada gambar yang menurut pemahaman kawan-kawan aksi itu sudah melanggar Undang-Undang Pilkada, sanksinya jelas di pasal 187. Nah, setelah terjadi pencopotan dan pelepasan stiker, lalu secara reaktif atau reaksioner, oknum kepala dinas, dua kepala dinas melaporkan ke Polres Indramayu atas tuduhan perusakan aset negara. Artinya apa? Mereka menganggap bahwa spanduk dan stiker itu adalah aset negara yang dibeli oleh keuangan negara. Nah, perlu definisikan juga yang mereka anggap aset negara itu apakah spanduknya, apakah foto Nina Agustinanya, supaya clear. Kemudian dia melaporkan itu apakah secara pribadi dia sebagai pribadi atau sebagai kepala dinas. Nah, itu juga kalau dia sebagai kepala dinas, apakah benar kepala dinas itu sudah mewakili daerah, sudah mewakili instansi pemerintah Kabupaten Indramayu? Coba baca lagi perdanya, siapa yang bertanggung jawab atas aset daerah. Dan definisi aset daerah itu adalah aset yang dibeli oleh keuangan daerah. Artinya itu dibeli berdasarkan keuangan daerah dan kemudian juga harus diperiksa dari mana anggarannya, pos anggarannya, dan tercatat tidak spanduk itu sebagai aset daerah. Nah, kemudian dari tingkah lebay dua kepala dinas tadi kemudian dilaporkan ke Polres, pada akhirnya terjadi pemanggilan atau klarifikasi atau wawancara terhadap koordinator Aliansi Topi Jerami. Nah, perlu kita garis bawahi juga, jangan sampai Polres ini menjadi alat untuk mengintimidasi rakyat. Bisa kita analogikan, ketika kemudian kita aksi, ada spanduk yang dicopot, maka peserta aksi demo itu akan dikenakan pasal 170. Padahal di demonstrasi itu diatur dan
Ya sudah biasa yang namanya di demonstrasi ada gesekan, ada pagar yang roboh dan sebagainya. Karena apa? Demonstrasi itu terjadi ketika ruang-ruang dialog tidak bisa terselenggara. Contoh misalkan kepala dinas ini tidak segera mencopot spanduk dari bupati yang sudah cuti. Contoh misalkan kecamatan tidak melakukan pencopotan bupati yang telah cuti. Artinya apa? Pelanggaran ini dilakukan secara terang benderang, tetapi mereka seolah-olah menutupi pelanggaran itu, tindak kriminal itu, dengan melaporkan bahwa orang yang mengingatkan itu seolah-olah melakukan tindak kriminal. Nah, artinya kita perlu garis bawahi, jangan sampai saya memberikan informasi kepada Kapolres yang baru, jangan sampai kepolisian menjadi alat untuk mengintimidasi rakyat. Jangan sampai perilaku-perilaku penegak hukum berperilaku anarkisme. Anarkisme itu menurut definisinya adalah tindakan atau perilaku yang anti undang-undang. Jadi ketika perilaku-perilaku kepala dinas yang tidak mencopot sudah jelas-jelas melanggar undang-undang pilkada, kemudian kalau memang itu dianggap keuangan daerah, dari mana duitnya, itu sudah berpotensi ratusan miliar, sedangkan spanduk yang kita copot itu, mohon maaf bukan dirusak, dicopot itu hanya satu spanduk itu 150.000 paling mahal. Bagaimana dengan spanduk yang dilakukan pengadaan miliaran itu tidak diperiksa atau tidak? Dari mana pos anggarannya, kemudian bagaimana proses pengadaannya, dan kemudian juga saya sudah melaporkan kasus terkait suap yang dilakukan oleh Dirut PDAM. Potensi yang kami hitung dari spanduk yang dipasang oleh Dirut PDAM dan beberapa pembiayaan yang kami duga itu miliaran juga, dan ini tidak diperiksa oleh pihak kepolisian dan tidak dilanjuti oleh pihak kepolisian. Ketika pihak kepolisian menyeriusi spanduk yang nilainya 150.000, berarti kita bisa garis bawahi pihak kepolisian itu patut kita duga lebay, dan bisa juga kita katakan kita duga menjadi alat untuk mengintimidasi rakyatnya. Jadi ada 3 instansi yang kemudian kita garis bawahi. Yang pertama adalah Bawaslu, bagaimana tidak melakukan mitigasi, bagaimana tidak melakukan pengawasan dan penindakan hukum terkait undang-undang pilkada. Yang kedua adalah Pemda atau dalam ini dua kepala dinas yang notabene itu juga secara legal atau regulasi tidak juga bisa dianggap mewakili kepala daerah. Sudah izin belum ke PJ sekarang untuk melaporkan? Ataukah PJ-nya yang suruh melaporkan? Supaya jelas. Yang ketiga pihak kepolisian jangan lebay dan jangan mau dijadikan alat untuk mengintimidasi rakyat. Saya kira terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Untuk konferensi pers malam hari ini sudah sangat jelas melalui dari Samsul Mauludin, kronologis, dan dua kuasa hukumnya sekaligus pengamat politik Kabupaten Indramayu. Maka dalam hal ini masyarakat Indramayu harus bisa menilai dan sadar mana yang salah, mana yang benar, mana yang playing victim, mana yang lebay. Maka dari itu, untuk seluruh masyarakat Indramayu harus tetap bergerak. Kalau tidak bergerak, apa bedanya kalian itu dengan ternak? Terima kasih. Yeay.